Saat Pak Yanto hendak membeli rumah baru untuk perempuan simpanannya, ia baru menyadari bahwa uangnya telah diambil oleh istrinya. Hari itu juga, ia pulang dengan marah besar dan langsung menuntut penjelasan. Ia ingin tahu mengapa uangnya diambil tanpa izin. Namun ibu dan anak itu tahu bahwa saat itu belum waktunya membuka semuanya. Sang ibu dengan sabar menjelaskan bahwa bunga bank terlalu kecil, sehingga uang tersebut ia investasikan. Ia bahkan menunjukkan dokumen investasi palsu yang telah disiapkan sebelumnya, meyakinkan bahwa pokok dan hasilnya tetap milik Pak Yanto. Mendengar itu, Pak Yanto akhirnya sedikit tenang. Namun ia tetap merasa dilangkahi dan terus mengeluh karena uangnya digunakan tanpa sepengetahuannya. Sang ibu pun membalas dengan tenang, menanyakan bukankah itu adalah harta bersama dalam pernikahan. Namun Pak Yanto justru membentaknya, mengatakan bahwa istrinya tidak bekerja dan semua uang itu adalah hasil jerih payahnya sendiri, sehingga tidak ada hubungannya dengan sang istri. Mendengar itu, sang ibu tidak mampu lagi menahan perasaannya. Ia mengingatkan bahwa dulu ketika anak mereka masuk perguruan tinggi dan membutuhkan biaya, Pak Yanto mengaku tidak punya uang dan bahkan ingin anak mereka segera bekerja di pabrik. Namun melihat nilai anaknya yang sangat baik, sang ibu tidak tega menghancurkan masa depan anaknya. Ia bekerja siang dan malam, mengambil berbagai pekerjaan sambilan demi mengumpulkan biaya pendidikan. Hingga suatu hari, karena kelelahan, tangannya tersangkut mesin saat bekerja. Sejak saat itu, lengannya tidak lagi berfungsi dengan baik, apalagi untuk kembali bekerja seperti dulu. Ia menjelaskan bahwa uang dalam kartu itu bukan hanya milik Pak Yanto, tetapi juga termasuk uang kompensasi kecelakaan kerja, serta hasil jerih payahnya selama bertahun-tahun. Lalu, mengapa ia tidak boleh menggunakannya? Melihat istrinya semakin emosional, Pak Yanto mulai merasa bersalah. Ia mengatakan, bukan berarti istrinya tidak boleh menggunakan uang tersebut, hanya saja seharusnya memberi tahu terlebih dahulu. Namun kali ini, sang gadis tidak bisa lagi menahan diri. Ia menanyakan mengapa Pak Yanto tidak pernah memberitahu siapapun setiap kali menghabiskan uang. Ia mengungkapkan bahwa sebelumnya terdapat lebih dari 1 juta yuan di kartu itu. Tetapi saat ditarik hari ini, hanya tersisa sekitar 600.000 yuan. Pak Yanto langsung gugup dan kehilangan kata-kata. Ia akhirnya mengatakan bahwa karena uang itu sudah diambil, ia tidak akan mempermasalahkannya lagi. Tetapi ia ingin menyimpan dokumen investasi tersebut. Setelah itu, ia pergi dari rumah dengan wajah murung. Diam-diam, ia menemui perempuan simpanannya untuk membahas langkah selanjutnya. Perempuan itu segera menduga bahwa mungkin sebelumnya Pak Yanto pernah salah mengirim pesan ke grup keluarga, sehingga membuat istri dan anaknya curiga dan mulai diam-diam memindahkan aset. Namun, Pak Yanto merasa istrinya hanyalah ibu rumah tangga biasa, tidak mungkin bisa merencanakan sesuatu yang rumit. Lagi pula, dokumen masih ada di tangannya, sehingga ia merasa semuanya masih dalam kendali. Meski begitu, perempuan simpanannya mendesaknya untuk segera bercerai agar tidak terus hidup dalam kekhawatiran. Namun Pak Yanto menenangkannya, rumah lama keluarga mereka belum digusur, dan tempat kerjanya sangat menjunjung tinggi moral. Jika bercerai sekarang, bukan hanya harta yang harus dibagi, tetapi juga bisa memengaruhi tunjangan masa pensiunnya. Menurutnya, lebih baik menunggu hingga pensiun, lalu bercerai secara diam-diam. Sementara itu, ia masih bisa memindahkan aset sedikit demi sedikit. Namun ia tetap menganggap pesan yang salah kirim itu sebagai ancaman tersembunyi, dan berniat mencari kesempatan untuk menjelaskannya. Tanpa ia sadari, sang gadis juga diam-diam mengumpulkan bukti perselingkuhan Pak Yanto. Ia bahkan menemukan mobil senilai lebih dari 400.000 yuan yang dibelikan untuk perempuan simpanan, serta sebuah rumah senilai lebih dari 1 juta yuan. Hatinya semakin marah. Ia tidak menyangka ibunya yang harus bekerja keras dengan kondisi tangan yang sudah tidak sempurna. Justru uangnya digunakan diam-diam oleh Pak Yanto untuk perempuan lain dan anak di luar nikah. Beruntung, sepupu pengacaranya mengatakan bahwa semua aset tersebut masih bisa ditarik kembali melalui jalur hukum. Tak lama kemudian, sang gadis menerima telepon dari ibunya. Ia diberitahu bahwa Pak Yanto berencana mengadakan makan malam keluarga untuk menjelaskan soal kesalahpahaman pesan tersebut. Mendengar itu, sang gadis langsung mengambil keputusan. Sampai akhirnya, Mariati mengeluarkan surat cerai untuk ibunya. Ia meminta agar Pak Yanto pergi dari rumah tanpa membawa apapun. Tidak satupun kerabat atau teman yang membelanya. Saat itulah, Pak Yanto akhirnya runtuh dan menyadari bahwa selama ini ia terus merencanakan sesuatu untuk menyakiti istri dan anaknya. Hingga pada akhirnya, justru dirinya sendiri yang hancur oleh perbuatannya. Beberapa saat sebelumnya, Pak Yanto sengaja mengundang orang tua dan saudara-saudaranya untuk makan bersama. Ia ingin menjelaskan pesan yang seharusnya dikirim kepada wanita simpanannya, tetapi tanpa sengaja terkirim ke grup keluarga. Ia berdalih bahwa pesan itu sebenarnya ditujukan untuk anak temannya. Ia mengaku sebagai ayah baptis anak tersebut, sehingga memanggil dirinya ayah dalam pesan itu. Menurutnya, itu hanyalah kesalahpahaman, terutama bagi istri dan anaknya. Maka dari itu, ia ingin menggunakan kesempatan makan malam ini untuk meminta maaf secara resmi kepada semua orang. Melihat keseriusannya, banyak yang mulai percaya. Bahkan kakek dan nenek dari pihak Pak Yanto langsung membelanya. Mereka selalu yakin bahwa anak mereka adalah orang yang jujur dan tidak mungkin mengkhianati keluarga. Melihat Ibu Mariati tetap diam, saudara-saudara lainnya pun ikut menekan.
Mereka mengatakan bahwa dalam rumah tangga pasti ada masalah dan kesalahpahaman. Cukup didiamkan saja maka akan berlalu. Lagi pula mereka sudah menikah bertahun-tahun. Dan Pak Yanto selama ini terlihat memperlakukan istrinya dengan baik. Ia bahkan disebut memberikan seluruh gajinya. Bukankah itu sudah cukup? Mengapa harus terus memperbesar masalah? Mendengar itu, sang ibu tak mampu lagi menahan diri. Ia langsung menanyakan, apakah benar selama ini Pak Yanto memberikan seluruh gajinya? Pak Yanto pun terdiam, wajahnya berubah canggung. Namun kakek justru menganggap sang ibu sengaja mencari masalah. Ia memarahinya dan mengatakan jika sampai suaminya kehilangan pekerjaan, maka semua akan ikut menderita. Melihat keluarga Pak Yanto yang jelas-jelas memihak, Mariati tak bisa lagi diam. Ia berdiri dan membela ibunya. Dengan tenang, ia bertanya kepada Pak Yanto, jika pesan itu benar untuk anak baptisnya, bolehkah ia menanyakan beberapa hal? Pak Yanto yang sudah bersiap langsung menyetujuinya. Mariati pun mulai bertanya hal sederhana, seperti tanggal lahir dan alamat anak tersebut. Pak Yanto pura-pura berpikir lama sebelum menjawab seadanya. Namun Mariati sudah tidak sabar melihat sandiwara itu. Ia langsung membongkar semuanya. Ia menyebutkan secara rinci tentang anak di luar nikah Pak Yanto. Pak Yanto terkejut dan panik. Ia bertanya bagaimana Mariati bisa tahu. Tanpa ragu, Mariati mengeluarkan foto wanita, simpanan Pak Yanto beserta anaknya. Semua orang langsung terdiam kaget. Wajah anak itu sangat mirip dengan Pak Yanto, bahkan hingga 80-90%. Dengan tegas, Mariati mengungkapkan kebenaran. Anak itu adalah hasil hubungan Pak Yanto dengan wanita simpanannya. Pak Yanto langsung membantah, mengatakan banyak orang yang wajahnya mirip dan tidak bisa menuduh hanya dari foto. Namun dengan tenang, Mariati mengeluarkan bukti lain. Ia menunjukkan catatan transfer bulanan yang dikirim Pak Yanto kepada wanita tersebut selama 14 tahun dengan total mencapai 840.000 yuan. Itu belum termasuk uang untuk membeli rumah bagi wanita simpanannya 8 tahun yang lalu. Padahal, pada saat yang sama, ibunya membutuhkan operasi tulang belakang yang hanya memerlukan biaya 80.000 yuan. Namun Pak Yanto berkata tidak punya uang, hingga memaksa ibunya menahan rasa sakit selama 1 tahun, hanya dengan obat. Pak Yanto mencoba membela diri, tetapi Mariati langsung memotongnya. Ia menanyakan, saat ibunya kesakitan setiap malam, apakah Pak Yanto justru sedang berada di rumah baru bersama wanita simpanannya? Ia bahkan menyindir betapa bodohnya ibunya yang selama ini berhemat dan tidak pernah memanjakan diri, hanya agar orang lain yang menikmati hasilnya. Mendengar itu semua, Pak Yanto hanya bisa menunduk. Ia tidak mampu berkata apapun lagi.